أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, yaitu beberapa hari yang telah ditentukan bilangannya. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan, maka hendaklah ia berpuasa sebanyak itu pada hari-hari lain. Dan bagi orang-orang yang tidak sanggup berpuasa, hendaklah membayar fidyah, yaitu mereka memberi makan seorang miskin. Dan barang siapa berbuat kebaikan dengan rela hati, maka hal itu lebih baik baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ए हुस्न के जादू मुझे दीवाना बना दे ऐ शम्मे रुख अपना. Semoga lekas sembuh ya, Dek. Kakak doakan. Assalamualaikum. Papi. Hai kakak. Gimana, kamu sudah bereskan kamar tidurnya? Sudah dong, Pi. Oh iya, tadi Papi habis telepon siapa? Papi tadi habis telepon paman kamu. Paman kamu lagi sakit. Sakit apa, Pi? Paman kamu sedang demam dan flu. Doakan ya, Kak. Ya Allah, berikanlah paman kesembuhan. Amin. Amin. Oh, amin. Pi, kalau paman sedang sakit, berarti paman tidak berpuasa ya? Tentu saja tidak dong, Kak. Berarti paman tidak dapat pahala dong? Enggak begitu, Kak. Jadi ada beberapa orang yang mendapatkan keringanan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Salah satunya adalah orang yang sedang sakit. Oh, begitu ya, Pi. Lalu hukumnya apa, Pi? Orang yang sakit di bulan puasa Ramadan. Nah, kakak belum tahu ya? Biar lebih jelas, kita saksikan video dari Pak Mubalik yuk tentang kondisi-kondisi kesehatan. Oke, Pi. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda dalam program Keluarga Ramadan. Pada kesempatan kali ini, saya diamanahkan satu topik bahasan, yaitu tentang beberapa kondisi kesehatan yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita fahami, Al-Qur'an ayat ke-184 dari surah Al-Baqarah, di sana terdapat suatu perintah tentang menjalankan ibadah puasa, bahwa setiap orang yang beriman wajib menjalankan ibadah puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah
untuk menjalankan ibadah puasa ini telah menempatkan setiap muslim menjadi orang-orang yang layak untuk mendapatkan berkat dan juga nikmat yang demikian istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan gambaran tentang keistimewaan daripada nikmat-nikmat tersebut. Di antaranya misalkan di dalam hadis qudsi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa kulu amal ibni adamalah illa syiyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan manusia itu adalah untuk dirinya sendiri. Illa syiyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, ya, untuk Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan menjadi ganjarannya. Hadis ini memberikan suatu gambaran kepada kita tentang keistimewaan menjalankan ibadah puasa, di mana ganjaran yang akan diperoleh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menyertai orang-orang yang menjalankan ibadah puasa. Kemudian, di dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waladzi nafsu Muhammadin biyadih, la khulufu famus shaimi atyabu indallahi mirrihil misk." Demi zat yang di dalam genggamannya terdapat jiwa Muhammad, bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah Ta'ala lebih suci dan lebih harum daripada kesturi. Hadis ini pun menggambarkan tentang keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas orang-orang yang menjalankan ibadah puasa sebagai simbol dari keistimewaan nikmat bagi mereka yang menjalankan ibadah puasa. Dan lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di lain tempat bersabda, "Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi barang siapa yang menjalankan ibadah puasa ini dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi demikianlah beberapa gambaran tentang keutamaan menjalankan ibadah puasa yang demikian istimewa. Namun di samping ganjaran yang demikian istimewa itu, juga terdapat suatu peringatan bagi mereka yang kemudian lalai dalam menjalankan ibadah puasa atau dalam memenuhi kewajibannya ini. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man aftara yauman min syahri Ramadhana min ghairi rukhsatin wala maradin fala yaqdihi siyamu dahri kullihi walau shoma dahra." Yani barang siapa yang meninggalkan sehari saja puasa Ramadan ya, tanpa alasan, seandainya dia berpuasa seumur hidup untuk mengganti puasanya tersebut setelahnya, dia tidak akan bisa menggantinya dan kesalahannya tidak bisa diperbaiki. Jadi puasa merupakan jalan bagi seorang hamba untuk bertakarub, untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudian menerima banyak nikmat dan karunia darinya. Jika kemudian jalan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah rusak, kemudian tidak dapat diperbaiki lagi, maka kemana seorang hamba itu dapat meminta pertolongan? Jadi di sini ya, merupakan suatu penggambaran tentang pentingnya ibadah puasa. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin setiap hambanya berjalan mendekat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meraih banyak
manfaat dan juga kebaikan dari sisinya. Namun, memang kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa tersebut tentu bukanlah suatu perintah yang kaku. Islam sebagai agama yang fitrah mengakomodir ya, kelemahan-kelemahan manusia atau ketidakmampuan fitrati dan kondisi-kondisi tertentu yang membuat seseorang tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Waladzina yutikunahu fidyatun ta'amun miskin. Yani bagi mereka yang sakit dan dalam perjalanan, maka mereka dapat mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, maka gantinya adalah fidyah, yakni memberi makan seorang miskin sesuai dengan bilangan hari yang kemudian dia tinggalkan. Maka sesuai dengan penjelasan tersebut, ada beberapa kondisi yang mana puasa menjadi tidak wajib bagi mereka. Yang pertama adalah marid, sakit. Orang yang sakit ada keringanan bagi mereka untuk mengganti puasa Ramadannya itu pada hari-hari yang lain. Terkait dengan batasan, yang pertama adalah marid, sakit. Jadi orang yang sakit, ada keringanan bagi mereka untuk mengganti puasa Ramadannya itu pada hari-hari yang lain. Terkait dengan batasan sakit itu sendiri, ya sebenarnya tidak ditentukan oleh syariat. Jadi tergantung kepada kondisi setiap orang. Namun, sesuai dengan penjelasan yang kita dapati dalam sumber-sumber fikih kita, yakni batasannya itu adalah jika sekujur tubuh menjadi sakit, atau ada bagian tubuh yang sakit sehingga seluruh tubuh menjadi gelisah, menjadi demam. Ada satu riwayat ya, di mana ada seorang sahabat yang bertanya kepada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, "Ya Huzur, apakah jika ada seorang yang berpuasa kemudian dia sakit mata, bolehkah ya memberikan obat ke dalam matanya?" Ya, menjawab pertanyaan ini, Huzur menyampaikan bahwa pertanyaannya saja sudah salah. Bagi orang yang sakit tidak ada perintah untuk berpuasa. Nah, jadi sefleksibel itu ya, setiap kita menjadi penentu bagi kondisi kita masing-masing. Namun demikian tentunya tidak dibenarkan ya untuk mengira-ngira. Misalkan ada seorang yang sehat, kemudian karena kekhawatirannya dia tidak mau menjalankan ibadah puasa. Karena dia khawatir apabila ia berpuasa maka dia akan sakit. Nah, rasa khawatir ini ya, tidak bisa menjadi alasan bagi orang tersebut untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Karena kekhawatiran itu bukanlah rukhsah yang diizinkan oleh syariat. Kecuali memang ya, seorang dokter yang memeriksa kondisinya, kemudian dokter itu menyatakan bahwa Anda tidak boleh berpuasa. Ya, maka orang tersebut boleh tidak berpuasa karena hukumnya termasuk ke dalam kondisi sakit. Selanjutnya, yang kedua adalah safar, ya. Orang yang dalam perjalanan. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam
ya, pernah bersabda, seandainya orang yang sakit dan orang yang melakukan perjalanan berpuasa, maka fatwa pelanggaran hukum akan berlaku pada mereka. Keputusan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam ini tergantung pada ayat Al-Quran, faidatum min ayyamin ukhar. Jadi orang-orang yang tadi ya sakit ataupun sedang berada dalam perjalanan, maka dia bisa mengganti puasanya itu pada hari-hari yang lain. Selain itu juga keputusan itu didukung oleh pemahaman akan hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa orang-orang yang puasa Ramadan dalam keadaan safar, ya, jadi sedang puasa kemudian melakukan perjalanan, ya, mereka mendapatkan suatu keringanan. Namun tentu ya tidak setiap perjalanan ya memperoleh keringanan ini. Semua orang yang tugasnya berkaitan dengan safar, melakukan perjalanan ya, seperti sopir atau masinis atau pilot atau petugas desa yang harus melakukan sensus, maka mereka tidak mendapatkan keringanan ini. Mereka akan dihukumi seperti seorang yang mukim, orang yang tinggal di tempatnya. Ya. Dan bagi mereka harus menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selanjutnya, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam juga menjelaskan terkait dengan hukum puasa dalam perjalanan ini. Beliau bersabda, seandainya perjalanan dengan kereta api tidak ada kesusahan apapun, maka berpuasalah. Jika tidak, ambillah faedah dari keringanan atau dari rukhsah yang telah Allah Ta'ala berikan. Artinya, jika perjalanan itu dirasa ringan, ya tidak memberatkan dan mudah, maka kita bisa tetap menjalankan ibadah puasa. Nah, terkait dengan jarak safar atau jarak perjalanan, memang sama seperti sakit, syariat tidak menentukan batasan tertentu. Ya, tergantung pada perasaan dan kemampuan seseorang ya, untuk memutuskannya. Namun, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, batas perjalanan itu dapat diketahui 11 mil atau 18 kilometer. Ada nasihat daripada Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bahwa pada hari-hari Ramadan ya, sedapat mungkin kita hendaknya menghindarkan diri dari perjalanan. Ya. Walaupun memang syariat tidak melarang kita untuk melakukan perjalanan, kita hendaknya melakukan perjalanan sesuai dengan keperluan saja. Ya. Perjalanan seperti apa yang harus dilakukan, ya keputusannya ada pada keinginan orang yang akan melakukan perjalanan. Dan dia akan memberikan jawabannya kelak di akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terkait dengan puasanya orang yang melakukan safar ini, ya dalam fikih kita ada penjelasan bahwa puasa dalam perjalanan itu memiliki 4 keadaan. Seandainya perjalanan dilakukan dengan perjalanan kaki atau di atas kendaraan namun secara terus-menerus, ya, artinya ketika perjalanan itu dirasa cukup memberatkan, ya, maka janganlah berpuasa. Karena meninggalkan puasa dalam keadaan seperti itu merupakan suatu keharusan. Selanjutnya, seandainya perjalanan itu dimulai, seandainya selama perjalanan harus menginap pada malam hari di suatu tempat dan fasilitas di sana tersedia, maka puasa dapat dilakukan. Yani dalam kondisi seperti itu, untuk berpuasa ataupun tidak berpuasa, kedua-duanya diizinkan ya, selama tinggal di sana sepanjang hari. Selanjutnya,
seandainya perjalanan dimulai dari rumah setelah makan sahur dan berakhir sebelum berbuka puasa, ya, yakni ada kemungkinan untuk dapat kembali ke rumah, maka dalam kondisi seperti itu puasa dapat dilakukan. Yang terakhir, seandainya tinggal di suatu tempat selama 15 hari atau lebih, maka aturlah sahur di sana dan berpuasalah. Inilah kondisi yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan bagi mereka ya, yang akan menjalankan suatu safar di bulan Ramadan. Selanjutnya yang ketiga, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Waladzina yutikunahu fidyatun ta'amun miskin." Dan bagi orang-orang yang tidak mampu menjalankan puasa, maka sebagai gantinya mereka harus memberi makan seorang miskin. Mereka yang masuk ke dalam kategori yutikunahu diantaranya adalah orang-orang tua yang lemah, ya, yang apabila menjalankan ibadah puasa maka akan menimbulkan kemudorotan pada kesehatannya. Atau untuk ibu-ibu yang hamil, ya, ibu-ibu yang melahirkan dan ibu-ibu yang menyusui, yang mereka tidak tahu kapan dia bisa ya, mengkodok puasanya itu, maka bagi mereka syariat memberikan ketentuan untuk membayarkan fidyah, jadi memberi makan seorang yang miskin. Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam bersabda, orang sakit dan musafir yang tidak ada harapan untuk mendapatkan kesempatan berpuasa, misalnya orang tua yang sangat lemah dan atau perempuan hamil yang lemah, karena ia melihat bahwa setelah hamil ia akan beralasan dikarenakan menyusui anak dan akan lewat setahun. Orang seperti ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa karena tidak dapat berpuasa dan ia harus membayar fidyah. Jadi demikianlah beberapa kondisi yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Selain itu juga ada suatu kondisi lain ya. Dalam surat kabar Al-Fadl 22 Mei 1962 ada sebuah pertanyaan yang menarik terkait dengan puasanya para pelajar yang sedang menghadapi ujian. Jadi apa petunjuk bagi seorang pelajar yang sibuk dalam mempersiapkan ujian berkenaan dengan puasa? Maka pusat memberikan jawaban, kita tidak diperintahkan untuk meninggalkan kesibukan sehari-hari karena puasa. Oleh karena itu, seandainya seseorang tidak mampu berpuasa karena pekerjaan sehari-hari, maka dia termasuk dalam hukum sakit. Akan tetapi, dalam hal ini dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tindakan-tindakannya. Dan Allah Ta'ala akan memperlakukannya sesuai niat dan keadaannya. Seolah-olah seseorang menjadi mufti dalam memberikan keputusan tentang keadaannya sendiri. Barang siapa karena puasa menjadi sakit, meskipun sebelumnya tidak sakit, maka puasanya dimaafkan. Seandainya keadaannya selalu demikian, maka puasa tidak menjadi wajib baginya. Seandainya keadaannya seperti ini dalam musim tertentu, maka puasalah di waktu lain. Ya, bertakwalah dan berpikirlah bahwa bukan hanya alasan, melainkan sakit yang sesungguhnya. Jadi, melihat kepada kondisi yang menjalankan ibadah puasa dan juga keringanan yang diberikan oleh syariat, maka penting untuk dicatat bahwa keringanan-keringanan itu harus selalu ditimbang dengan ukuran ketakwaan dan kesucian. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah bahasan materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menemani Anda semua dalam menjalankan ibadah puasa. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana Kak? Kakak sudah paham kan sekarang? Paham, Pi. Alhamdulillah ternyata Paman masih bisa mengganti puasanya di bulan lain ya, Pi? Tentu Kak. Dan Paman pun selain mengganti puasa, bisa juga Paman membayar fidyah.
Alhamdulillah, berarti Paman masih bisa mendapat berkah di bulan Ramadan ini. Tentu, Kak. Oh iya, Kakak udah ngerjain PR belum? Oh iya, belum, Pi. Ya udah, Gi, kerjain dulu sana. Oke, Pi. Iya.